Mohon perhatian untuk seluruh peserta diharapkan mengaktifkan kameranya karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi, diharapkan kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya agar acara segera kita mulai. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ari Juliana Gema SH, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, teman-teman, sekali lagi diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Ya, Bapak Ari, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya, semoga Bapak hari ini bisa memberikan kita semua pembelajaran yang baru tentang bagaimana si legal opinion ini ya Pak. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kepada seluruh peserta, sekali lagi saya harapkan untuk mengaktifkan kameranya karena biar kita ada interaksi satu sama lain, bisa saling mengenal. Baik, acara akan segera kita mulai. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pelindung komunitas peradilan semu, sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Bapak Ahmad Tahir, SHI, SH, LLM, MA, yang kami hormati, Pembina Komunitas Peradilan Semu, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Nurul Francisca Damayanti, SHMH, yang kami hormati, pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Ari Juliano Gema SH, selaku advokat dan praktisi hukum kekayaan intelektual pada Assegaf Hamzah and Partners, yang kami hormati, Ketua Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara Zaki Ardli Ahsani, yang kami hormati, Ketua Pelaksana Disnatalis Komunitas Peradilan Semu yang ke-11, Saudara Dimas Nur Akbar Palata, serta seluruh peserta pelatihan legal opinion yang kami banggakan. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan
sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama dalam kegiatan pelatihan legal opinion dalam rangka Disnatalis Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ke-11 dengan mengusung tema peran penting perlindungan hak kekayaan intelektual dalam meningkatkan inovasi di era globalisasi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, saya Dianyar Saidatul Husna, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada kegiatan pelatihan legal opinion Disnatalis Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ke-11. Acara pertama, pembukaan. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pelatihan legal opinion yang terbagi dalam sesi materi dan sesi diskusi. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat, dilanjutkan dengan foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang saya hormati, langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Hadirin dipersilahkan untuk memberikan sikap yang sempurna.
Hadirin dipersilahkan kembali pada posisi semula. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Teman-teman yang saya banggakan, pelatihan ini terselenggara atas kerjasama dari seluruh panitia dan pengurus. Sehingga mari kita dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Disnatalis Komunitas Peradilan Semu yang ke-11 kepada Saudara Dimas Nur Akbar Palata, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Tahir selaku pelindung komunitas peradilan semu, yang terhormat Ibu Nurul Francisca Damayanti selaku pembina komunitas peradilan semu, yang terhormat Bapak Ari Juliano Gema yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman peserta lomba dan anggota KPS sekalian. Dan tidak lupa yang saya hormati Mas Jaki selaku Ketua Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga, kemudian para peserta lomba yang saya apresiasi serta seluruh panitia yang saya banggakan dengan turut andil demi berjalannya acara pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya Dimas Nur Akbar Palata selaku Ketua Panitia Disnatalis Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga yang ke-11 ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan Legal Opinion Disnatalis Komunitas Peradilan Semu ini. Dan alhamdulillah komunitas peradilan semu ini sudah beranjak 11 tahun dengan ditandai rasa syukur dan bahagia yang kami salurkan di beberapa agenda yang telah kami siapkan. Agenda tersebut terdiri dari beberapa rangkaian yang ada acara seremonial untuk anggota KPS sendiri, ada perlombaan dakwaan dan kompetisi legal opinion dan ditambah dengan pelatihannya dan ditambah pelatihan legal opinion sendiri. Dan saya perwakilan dari Panitia Disnatalis Komunitas Peradilan Semu ke-11 meminta maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau ada beberapa target yang belum tercapai secara maksimal. Saya menyadari itu semua berawal dari kesalahan saya yang belum maksimal untuk menemani dan berkoordinasi dengan teman-teman panitia sekalian. Terlebih dari itu, saya mengapresiasi teman-teman panitia sekalian yang telah menyiapkan rangkaian kegiatan Disnatalis ini seperti acara seremonial, persiapan seremonial, penyusunan administrasi, pembikinan kasus posisi perlombaan, dan masih banyak lagi yang teman-teman panitia siapkan guna
mensukseskan acara Disnatalis KPS yang ke-11 ini. Dan hadirin yang berbahagia, saya harap rangkaian kegiatan pelatihan LO pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk semuanya, terlebih peserta yang mengikuti kompetisi legal opinion ini. Jadi teman-teman peserta legal opinion bisa belajar dulu lebih baik supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa pemenang mungkin. Terus kemudian pada pelatihan kali ini pada pagi ini terasa spesial karena yang membawakan materi akan dibawakan oleh Bapak Ari Juliano Gema SH selaku praktisi hukum dan advokat di Assegaf Hamzah & Partners atau AHP. Kepadanya Bapak saya mengucapkan terima kasih sekali karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu atau berbagi tips dan trik untuk membuat legal opinion. Dan saya menyadari legal opinion adalah salah satu skill penting untuk mahasiswa hukum. Dan saya ulangi lagi, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ari Juliano. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara pelatihan legal opinion ini kepada seluruh peserta dan anggota KPS sekalian. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dari yang telah saya katakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dimas Nur Akbar Palata. Teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana acara pelatihan legal opinion ini merupakan salah satu rangkaian dari agenda Disnatalis Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga yang ke-11. Untuk itu, mari sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga kepada Saudara Zaki Ardli Ahsani. Dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, pelindung komunitas peradilan semu, Bapak Ahmad Tahir SHS LLM. Yang saya hormati, pembina komunitas peradilan semu, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurul Francisca Damayanti, SHMH. Yang saya hormati, pemateri pada pelatihan legal opinion pagi hari ini, Bapak Ari Juliano Gema SH. Yang saya hormati juga dari peserta lomba legal opini tahun 2023 kali ini, dan yang saya banggakan teman-teman dari komunitas peradilan semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara Disnatalis KPS yang ke-11 di tahun 2023 ini. Tentunya dalam kegiatan pelatihan legal opini kali ini adalah dalam rangkaian acara yang mana dalam kegiatan Disnatalis ini nanti akan ada beberapa kegiatan, dan untuk khusus di kompetisi legal opini kita juga ada pembekalan ataupun pelatihan untuk para peserta dan juga pelatihan untuk teman-teman internal KPS. Harapan kami dengan adanya pelatihan legal opini ini, khusus yang pertama untuk peserta, untuk pembekalan untuk kedepannya ketika nanti kaspros dibagikan kepada teman-teman, agar supaya teman-teman juga dapat memperhatikan materi yang akan disampaikan dari materi pada pagi hari ini. Dan juga untuk teman-teman KPS sendiri, pelatihan legal opini nanti sebagai skill ataupun kemampuan yang mungkin tidak didapatkan di kelas di mata kuliah teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengoptimalkan kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaki Ardli Ahsani. Hadirin yang saya hormati, hingga saat ini komunitas peradilan semu telah berdiri 11 tahun lamanya. Kemajuan dari komunitas peradilan semu ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dari para pembina kita.
Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan sambutan dari pembina komunitas peradilan semu UIN Sunan Kalijaga kepada Ibu Nurul Francisca Damayanti SHMH. Dipersilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mohon maaf. Ini kok tiba-tiba hilang ya? Mohon maaf karena saya di jalan, saya lagi OTW ke Kulon Progo, kebetulan ada acara di sana. Saya berharap untuk pelatihan kali ini, semua peserta, ini narasumbernya oke banget loh. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Karena saya tahu banget beliau ini seperti apa. Luar biasa, ambil ilmunya, bersinergilah supaya pelatihan ini tidak sia-sia, karena panitia sudah berjibaku ya untuk terselenggaranya acara ini. Saya tidak usah berpanjang lebar, hanya berpesan jangan ngantuk kalau nanti ada kalau pelatihan ini berlangsung. Ikutin semuanya, segala sesuatu yang teman-teman tidak ketahui, tanyakan di sini. Karena ini sumbernya luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang qualified, yang sudah diajak bekerja sama oleh panitia. Semoga acara ini lancar sampai akhir. Saya berdoa dari jauh, karena tidak bisa mengikuti secara keseluruhan. Demikian, Dianyar. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Nurul Francisca Damayanti SHMH, teman-teman serta hadirin yang saya banggakan. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini, komunitas peradilan semu merupakan unit kegiatan mahasiswa tingkat program studi ilmu hukum di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sehingga pastinya dalam kegiatan ini kita dibersamai oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta untuk menyambut kita semua. Untuk itu, kepada Bapak Ahmad Tahir, SHI, SH, LLL, LLM, MA, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya serta membuka acara pelatihan legal opinion Disnatalis Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga yang ke-11. Kepada Bapak Tahir, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, yang saya hormati penasihat komunitas peradilan semu, Ibu Nurul SH. Yang saya hormati pembicara pada pagi hari ini, Bapak Ari Juliano SH, yang sudah membersamai mahasiswa ilmu hukum. Mungkin yang ikut tidak hanya mahasiswa ilmu hukum, tetapi juga ada prodi yang lain. Saya sebagai Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 komunitas peradilan semu yang kami rintis dulu bersama-sama. Mudah-mudahan terus maju, terus melangkah ke depan, dan jangan lupa mengkader adik-adiknya di bawahnya. Tidak boleh kemudian Anda hanya pintar sendiri, tetapi adik-adik kelasnya juga harus dipikirkan pengganti sebagai estafet berikutnya. Senior yang sukses adalah
juniornya lebih sukses. Alhamdulillah, bersyukurillah, dulu Prodi IH akreditasi C meloncat ke A tahun 2014. Waktu itu saya sebagai sekprodi waktu itu, kaprodinya Pak Udio waktu itu ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, Prodi Ilmu Hukum melalui jalur ISK ke Dikti, kita memperoleh nilai unggul yang setara dengan kampus-kampus besar ilmu hukum di Indonesia. Dan ini pertama kali Prodi Ilmu Hukum akreditasi unggul di bawah PT KIN, di bawah Kemenak itu, yang dua kaki, kita punya dua kaki, Kemenak dan Kemendikbud. Ini baru pertama kali kita dapat unggul. Win Jakarta, Win Surabaya, Win Makassar, Win Bandung, itu belum keunggul. Bahkan ada banyak masih nilai B. Yang sudah nilai A itu Bandung ya, Win Bandung, tetapi belum keunggul. Dan yang pertama kali juga Prodi Ilmu Hukum di bawah PT KIN itu sertifikasi AUNKE ASEAN itu baru Prodi Ilmu Hukum Win Jogja. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, setahun 2 tahun ini kita akan mempersiapkan ke akreditasi, bukan sertifikasi lagi, tapi akreditasi internasional FIBA A. Yang kita persiapkan, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, insya Allah 2024 kita persiapkan ke FIBA A. Kita harus siap semua, mahasiswanya juga harus siap, dosennya harus siap, sarana dan prasarana juga siap, karena dari Jerman itu akan mengecek langsung ke prodi dan fakultas nanti. Ya. Alhamdulillah di UIN sudah ada 18 prodi yang sudah FIBA A internasional. Akreditasi FIBA A internasional. Kita sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan Prodi Ilmu Hukum PT KIN ini menjadi motor penggerak untuk yang lain. Menginspirasi yang lain. Kita mau maju bersama, tidak hanya kita sendiri. Kita juga mendorong Prodi Ilmu Hukum PT KIN yang lain untuk segera juga keunggul. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kebanggaan ini kita syukuri dengan kerja keras, dan mahasiswa mau bekerja keras, mau sungguh-sungguh belajar, termasuk tantangan ke depan adalah tuntutannya adalah MBKM. MBKM itu tidak hanya belajar di kampus atau di kelas-kelas, tetapi memperbanyak magang di industri-industri, di advokat, di pengadilan, di manapun yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. Memperbanyak jaringan, tidak hanya di kelas, tapi jaringan keluar. Itu tuntutan ke depan yang dituntut oleh kementerian. Dan kita harus menyesuaikan diri. Tidak boleh kita diam diri. Saya kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan adik-adik yang mengikuti pelatihan ini berbahagia, santai tapi serius, kemudian menyenangkan, sehingga membawa manfaat buat adik-adik sekalian dan untuk Prodi Ilmu Hukum. Karena tanpa dukungan adik-adik semuanya, Prodi tidak akan ada apa-apanya. Prodi butuh banom-banom atau komunitas-komunitas yang aktif seperti ini. Ada komunitas tulis-menulis, ada komunitas peradilan semu, ada apalagi macam-macam, ada komunitas debat konstitusi, dan lain-lain. Itu terus didorong untuk berlomba-lomba, dalam bahasa Al-Qur'annya adalah fastabiqul khairat, berlomba, bukan dalam keburukan, dalam kebaikan, mencari ilmu. Mencari ilmu itu ditanggung rizkinya oleh Allah. Ya, dimuliakan oleh Allah orang-orang mencari ilmu itu. Ya. Jadi saya kira terima kasih sekali lagi pada panitia, ketua dan semua, dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan
Selamat buat ulang tahun ke-11 komunitas peradilan semu, maju, tambah hebat, tambah manfaat untuk umat ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Latihan League Opinion peradilan semu komunitas 11 ya, ulang tahun ke-11 dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadhil niyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Adik-adik sekalian, itu saya kira. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Tahir, HISH, LLM, MA. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan kita motivasi untuk mengembangkan komunitas peradilan semu ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya banggakan, memasuki acara yang sangat dinantikan, yaitu pelatihan Legal Opinion Disnatalis Komunitas Peradilan Semu yang ke-11, yang mana pada kali ini kita akan belajar bersama Bapak Ari Juliano Gema SH selaku advokat dan praktisi hukum kekayaan intelektual pada Hamzah and Partners dengan moderator kita yang tak kalah luar biasa, Saudari Rifka Ashifa Kamala. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita. Nama Rifka Ashifa Kamala. Pendidikan formal SMP Negeri 1 Boyolali tahun 2016. SMA Negeri 3 Boyolali tahun 2019. Mahasiswi program studi ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2020 hingga sekarang. Pendidikan informal Telkom Indonesia tahun 2020. Pengalaman organisasi Kepala Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum tahun 2022-2023 sebagai Sekretaris 1 Pusat Studi dan Konsultasi Hukum tahun 2023-2024 sebagai Koordinator Divisi Jaringan dan Komunikasi Komunitas Peradilan Semu tahun 2021-2023 sebagai Bendahara 1 periode pengurus 2022-2023 Komunitas Peradilan Semu sebagai anggota bidang media dan informasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum tahun 2020-2021 sebagai Komunitas Mahasiswa Boyolali Yogyakarta tahun 2019, pengalaman kepanitiaan, Ketua Pelaksana Sidang Tahunan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum tahun 2022, staf acara Seminar Nasional Pekan Hukum ke-10 tahun 2022, Ketua Pelaksana Disnatalis ke-9 Komunitas Peradilan Semu tahun 2021, Master of Ceremony Anjang Sana Ilmu Hukum tahun 2021, staf acara Letpot Tryout dan Seminar Nasional Komunitas Peradilan Mahasiswa Boyolali di Yogyakarta tahun 2021, prestasi Delegasi Nasional Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mudakir ke-10 tahun 2023, juara 1 dan berkas terbaik SFNMCC tahun 2022, juara 1 dan berkas terbaik SFNMCC tahun 2021, top 8 Lomba Karya Tulis Ilmiah UIN Law Firm tahun 2021, pengalaman magang Kantor Notaris dan PPAT Agung Wibowo SHMKN tahun 2022, Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2022, Polresta Yogyakarta tahun 2022, pengalaman volunteer harisenin.com tahun 2021
Sadari sekarang tahun 2021, satu arah tahun 2021, dan sarang kebaikan tahun 2021. Langsung saja saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator kita yang sangat luar biasa, kepada Saudari Rifka Asyifa Kamala, dipersilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony Kak Dianyar Saidatul Husna atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ahmad Tahir SHI SHLMMA, yang kami hormati Pembina Komunitas Peradilan Semu Ibu Nurul Francisca Damayanti SHMH, yang kami hormati Materi Legal Opinion, Ari Juliano Gema SH, yang kami hormati Ketua Komunitas Peradilan Semu beserta jajarannya, dan para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan Legal Opinion pada hari ini dengan tema Peran Penting Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Inovasi di Era Globalisasi. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak materi kita hari ini, Bapak Ari Juliano Gema SH, dan juga kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu beserta peserta Lomba Legal Opinion. Seperti judul acara kita pada hari ini, pelatihan Legal Opinion, yang mana secara umum, Legal Opinion ataupun pendapat hukum ini dapat didefinisikan sebagai rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif praktikal terhadap isu hukum tertentu. Pendapat hukum ini umumnya dikemukakan oleh praktisi dan atau akademisi hukum baik secara individu maupun sebagai representasi dari lembaga tertentu. Sebagai mahasiswa, lebih-lebih mahasiswa hukum, kemampuan menyusun sebuah pendapat hukum adalah hal yang tidak bisa tidak diperhatikan, mengingat kita adalah warga negara di sebuah negara hukum. Namun, tidak lantas argumen yang cukup dibubuhi dengan kutipan-kutipan instrumen hukum dapat dikatakan sebagai pendapat hukum yang tepat. Layaknya ilmu-ilmu lainnya, ilmu penyusunan pendapat hukum ini memiliki kaidah yang dengannya segala sesuatu dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada susunan yang tepat. Setidaknya dalam membuat pendapat hukum ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kaidah dan tata penyusunan legal opinion, pengertian ruang lingkup, dan hal apa saja yang harus diketahui dalam penyusunan legal opinion. Dan oleh karena itu, disinilah kita perlunya diadakan pelatihan ini oleh ahli yang terkait. Dalam acara pelatihan legal opinion hari ini, kami mengundang Bapak Ari Juliano Gema SH yang merupakan advokat di Asegaf Hamzah & Partners yang nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang legal opinion. Selamat pagi Bapak Ari Juliano Gema. Pagi Rifka. Pagi Bapak. Nah, sebelumnya untuk memulai acara selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Ari Juliano Gema SH. Bapak Ari Juliano Gema SH merupakan partner di kantor hukum Asegaf Hamzah & Partners dengan fokus praktik dalam bidang kekayaan intelektual dan entertainment. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bapak Ari pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif RI di tahun 2015 hingga tahun 2019, dan menjadi staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bidang reformasi birokrasi dan regulasi di tahun 2020 hingga 2022. Bapak Ari pernah meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah diangkat sumpah sebagai advokat pada tahun 2002. Beliau juga telah mengikuti pendidikan lanjutan ilmu hukum FHUI untuk profesi konsultan hak kekayaan intelektual pada tahun 2005 dan diangkat sebagai konsultan HKI oleh Menkumham pada tahun 2006. Beliau juga pernah mengikuti kursus HKI di Jepang atas beasiswa dari Japan Patent Office pada tahun 2007 dan di Australia atas beasiswa dari Universitas Wollongong pada tahun 2010. Pada Maret 2009, Creative Commons, sebuah organisasi non-profit dengan jaringan global, pernah menunjuk beliau menjadi Direktur Proyek Creative Commons Indonesia untuk mengembangkan dan mempromosikan lisensi Creative Commons di Indonesia. Beliau juga pernah menulis buku berjudul Membangun Profesi Konsultan HKI yang diterbitkan pada tahun 2006, di mana buku tersebut menjadi rujukan baginya dan juga rekan-rekan seprofesinya dalam mendirikan Asosiasi Konsultan HKI Indonesia. Nah, demikian kurikulum vitae beliau yang semoga dapat menjadi inspirasi dalam belajar bagi kita semua untuk terus belajar dan berkarya.
Nah, selanjutnya pada sesi pemateri, sesi materi dan sesi diskusi, agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, sesi kali ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi materi dan sesi diskusi. Yang nantinya kepada peserta yang ingin bertanya, akan kami berikan waktu pada sesi diskusi setelah sesi pemaparan materi selesai. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ari Juliano Gema SH, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya selama waktu 45 menit. Persilakan Bapak. Terima kasih, Rifka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena saya lihat ini dari berbagai kampus ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa dapat diambil manfaatnya gitu, sehingga bisa mengembangkan profesi dan juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan buat teman-teman sekalian. Saya akan langsung share sendiri ya. Mudah-mudahan langsung bisa. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat, Bapak. Oke. Ya, materi saya ini tentang merancang legal opinion, ya. Di mana legal opinion ini memang kalau di kantor hukum ini merupakan pendapat hukum produk yang dihasilkan oleh seorang profesi hukum pada level tertinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada klien datang ke kita, mereka minta legal opinion, ini artinya nih udah top dari produk kita, di mana ini adalah cerminan dari profesionalitas kita, keahlian kita, semua apa yang kita punya ini akan tercermin dalam legal opinion ini. Oleh karena itu, ada beberapa profesi hukum yang sebenarnya juga kadangkala tidak mau begitu saja menerima apabila ada orang yang meminta legal opinion, karena ini pertanggungjawabannya berat sekali. Kadang-kadang kita minta apakah bisa misalnya kita menawar gitu ya, membuat memorandum hukum saja gitu, yang daya ikatnya atau levelnya itu lebih rendah dibandingkan legal opinion. Karena kalau legal opinion ini akan terlihat semua dan pertanggungjawabannya akan sangat kuat sekali bagi si lawyernya, termasuk juga bagi kliennya. Karena nantinya legal opinion ini bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai alasan bagi si klien untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti dipertanyakan gitu, kenapa Anda mengambil tindakan seperti itu? Nah, ini ada legal opinion dari klien saya seperti itu gitu. Jadi makanya seorang profesi hukum atau lawyer ini harus hati-hati sekali dalam mengeluarkan legal opinion ini, karena nggak sembarangan, pertanggungjawabannya besar sekali. Bahkan sempat ya kantor saya itu pernah diminta legal opinion oleh suatu perusahaan, dan ternyata perusahaan ini dipanggil oleh DPR untuk hearing gitu ya, dan ternyata waktu perusahaan itu menyampaikan argumentasinya, ditanyakan gitu ya, dia menggunakan legal opinion dari kantor saya gitu. Nah itu kan luar biasa ya, dalam artian bukannya kita hanya bangga aja, tapi juga ini berat sekali pertanggungjawabannya, karena akan dilihat oleh anggota DPR, ini bener nggak? Jangan-jangan ngawur nih gitu ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam buat legal opinion ini, nggak sembarangan, nggak mudah, karena memang semua pengetahuan kita, pengalaman kita akan tercurah di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi kita. Oleh karena itu, legal opinion ini harus dibuat terfokus, sistematis dan proporsional. Jadi jangan melebar, harus yang sangat fokus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Kalau kita lihat sistematikanya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mungkin bisa magang di kantor hukum gitu ya, melihat profil atau hasil-hasil legal opinion dari kantor hukum yang tempat magang gitu. Ini bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung style atau gaya dari masing-masing kantor hukum tersebut. Jadi kadang-kadang asumsi dan kualifikasinya ini ada di bawah gitu, ada di atas. Tapi umumnya legal opinion itu ini mencakup ada 5 pembagian atau 5 fase ini, yaitu dari mulai asumsi dan kualifikasi, ada fakta hukum, ada permasalahan hukumnya, ada ketentuan hukum yang dirujuk, dan ada pendapat hukumnya, gitu ya. Jadi setidaknya ada 5 hal ini yang masuk dalam legal opinion tersebut. Kalau asumsi dan kualifikasi
ini di asumsi ini kita mengasumsikan. Jadi kita bilang dalam legal opinion tersebut, kita tulis bahwa semua dokumen dan informasi material yang disampaikan klien kepada kita itu adalah benar. Artinya dia nggak membuat-buat atau tidak memasukkan. Otentik, artinya dia kalau ada tanda tangan di situ, tanda tangannya benar-benar asli, bukan palsu. Lengkap, jadi nggak dikurang-kurangi. Kalau memang ada 10 halaman perjanjian dikasih ke kita, jangan dikurangi jadi 5 gitu. Jadi harus lengkap yang dikasih ke kita. Terkini, yang paling akhir yang dikasih ke kita. Jangan sampai ngasih perjanjian ternyata ada addendumnya, ada amandemennya gitu, nggak dikasih ke kita. Nah, nggak boleh tuh. Jadi harus kita minta semua dokumen dan informasi material itu yang benar, otentik, lengkap, dan terkini, serta diterbitkan oleh pihak berwenang. Nah, itu asumsi kita atas dokumen yang diterima. Jadi kalau misalnya keluar, wah ada perizinan nih keluar nih. Nah, itu kita harus mengasumsikan bahwa ini adalah pihaknya berwenang yang mengeluarkan izin nih. Jangan sampai nanti di kemudian hari disanggah sama orang gitu. Wah, enggak berwenang tuh, harusnya izin dari pusat bukan dari daerah, misalnya seperti itu. Tapi kita sebagai lawyer kan dalam hal ini pasif gitu ya, hanya menerima dokumen-dokumen itu aja. Oleh karena itulah kita bikin asumsi di situ gitu, bahwa semua dokumen dan informasi material itu adalah benar, otentik, lengkap, dan terkini. Lalu kemudian kualifikasi juga harus disebutkan bahwa legal opinion ini dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Jadi kita nggak bisa tuh nanti tiba-tiba dikasih perjanjian asing, hukumnya Inggris gitu ya, terus kita mencoba untuk menafsirkan dalam hukum Indonesia, nggak bisa gitu. Kalau hukumnya Inggris ya udah harus tafsirkan dengan hukum Inggris gitu. Berarti kita nggak memiliki kualifikasi untuk memeriksa dokumen perjanjian itu. Jadi saran kita adalah ya Anda tunjuk lawyer Inggris untuk bikin legal opinion terhadap perjanjian yang menggunakan hukum Inggris tersebut gitu. Jadi yang kita berikan pendapat hanya dokumen-dokumen yang memang berdasarkan hukum Indonesia dan hanya dari segi hukum saja gitu. Jadi jangan sampai melebar, jangan sampai karena kita misalnya wah pengen memberikan servis yang lebih, kita berikan informasi dari segi politik, dari segi sosial, ekonomi gitu. Jangan. Itu nggak relevan dan nggak memiliki kualifikasi kita untuk itu, karena kita lawyer, kita disumpah sebagai advokat Indonesia, maka hanya memberikan analisa dari segi hukum saja. Dan juga perlu ditegaskan bahwa kalau misalnya nanti ke depan setelah LO ini dibuat, ya, itu ternyata ada perubahan peraturan undang-undangan, ada perubahan undang-undang, amandemen, ada revisi undang-undang lain, itu nggak ada kewajiban buat kita untuk memperbaiki legal opinion tersebut. Itu jadi jangan sampai nanti tiba-tiba klien datang lagi, Pak, ini tolong dong diperbaiki, gitu ya. Ya nggak bisa gitu, karena kita sudah bilang di kualifikasi kita bahwa nggak ada tuh kewajiban kita untuk perbaiki, kecuali kalau misalnya klien mau bayar lagi gitu. Jadi kan ada fee tambahan, nah baru oke, kita mau. Tapi kalau misalnya cuma minta nyuruh aja tanpa ada fee tambahan, ya mohon maaf nggak bisa gitu, karena memang dari kualifikasi kita ini sudah kita sampaikan. Kalau ada perubahan peraturan undang-undangan, kita nggak ada kewajiban untuk melakukan perbaikan seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke fakta hukum. Di sini kita perlu mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan informasi dari klien, gitu ya. Nah, informasi yang disampaikan klien tersebut harus dicocokkan dengan dokumen yang diberikan oleh klien, baik tertulis, data elektronik, foto, gambar, suara, atau audiovisual untuk mendukung fakta hukum tersebut. Jadi kalau misalnya klien bilang, wah ini orang itu sering jalan-jalan tuh, nah jalan-jalan itu bukan fakta hukum, gitu. Jalan-jalan itu hanyalah suatu peristiwa. Bagaimana cara mendukung bahwa jalan-jalan itu jadi fakta hukum? Nah, kita lihat ada tiketnya nggak, gitu. Ada tiket perjalanannya nggak? Oh, ada dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, tiketnya itu akan memberikan fakta hukum bahwa orang itu memang sudah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta atau bolak-balik. Nah, tiketnya berarti tiket PP gitu. Gimana kalau nggak ada tiketnya? Oh, berarti kita harus berusaha mencari manifestnya yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan gitu. Jadi maskapai penerbangan yang biasa punya manifest tuh pada tanggal segini setelah ada penumpang yang duduk di kursi ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi fakta hukum gitu. Jadi harus jelas nih, jangan sampai kalau orang klien cerita-cerita itu kita nggak bisa mencocokkan dengan dokumen-dokumen atau informasi lainnya gitu. Karena kalau nggak begitu itu nggak jadi fakta hukum. Lanjut, dari situ kita masuk ke permasalahan hukum. Nah,
permasalahan hukum ini tentu berdasarkan informasi dari klien juga gitu ya, dari dokumen juga sampaikan klien. Jadi nanti dimasukkan pertanyaannya sesuai dengan apa isu yang sedang dihadapi klien tersebut gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau fakta hukum itu biasanya cerita. Nah, ceritanya ini tadi saya sampaikan, ini harus kita yakin sekali ini didasari dengan dokumen-dokumen yang mendukung gitu ya. Jadi kalau di sini ceritanya tentang bagaimana sebuah perusahaan gitu sedang konflik dengan perusahaan lain dalam hal persaingan usaha gitu ya. Ini kita ceritakan fakta-fakta hukumnya di sini. Nah, yang diminta oleh klien itu permasalahan hukumnya, bisa nggak DAF ini PT-nya dia di kliennya ini gitu ya meminta LO dari kita untuk melaporkan nih tindakan GHI gitu untuk ketika ada dugaan persaingan usaha tidak sehat gitu. Nah, ini bisa nggak dia melaporkan ke tindakan ini ke pihak KPPU. Nah, di sini permasalahan hukumnya. Jadi kita cerita berdasarkan dokumen yang kita terima, lalu kemudian permasalahan hukumnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Lalu kemudian tentu saja kita perlu juga merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan gitu ya yang ada. Nah, tentunya ketika ada ketidaksesuaian, maka antara satu ketentuan hukum dengan yang lain gitu ya, tentu kita harus pakai prinsip-prinsip hukum gitu ya. Seperti misalnya bahwa lex specialis derogat lex generalis gitu, bahwa kalau ada peraturan yang lebih khusus tentu menyimpangi atau menghalangi peraturan yang lebih general gitu. Nah, seperti itu tuh harus dipahami itu peraturan hal-hal prinsip seperti itu, sehingga ketika kita ketemu ada regulasi peraturan-peraturan yang kita temukan ternyata bertentangan atau tidak sesuai, maka prinsip-prinsip itu kita gunakan di situ. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke pendapat hukum kita, di mana kita melakukan analisa terhadap fakta hukum itu. Tentunya ini tidak terbatas pada ketentuan hukum aja gitu. Pada pendapat hukum itu kita bisa juga memasukkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gitu. Karena ketentuan hukum saja kadang-kadang tidak cukup untuk menjelaskan atau tidak cukup untuk menerangkan bagaimana praktiknya. Sehingga kita perlu mendasari juga dengan putusan pengadilan. Dengan begitu, klien memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terhadap satu fakta, terhadap analisa kita dalam legal opinion tersebut gitu. Jadi jangan berhenti hanya di ketentuan hukum, cari presidennya, jurisprudensinya cari. Dengan begitu nanti klien akan lebih happy atau lebih yakin ketika melihat pendapat hukum kita, termasuk praktik yang berlaku. Bagaimana kalau memang ternyata hukumnya itu silent atau tidak bilang apa-apa terhadap mengenai satu hal tertentu gitu ya. Sehingga nantinya pas saat kesimpulan itu bisa menjawab permasalahan hukum, apakah bertentangan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, apakah berdasarkan hukum atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja pendapat hukum ini walaupun sudah kita berikan kesimpulan, cuma perlu juga kita tambahkan rekomendasi kalau memang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita, ini ada hal yang perlu dilakukan oleh klien gitu. Jadi jangan cuma berhenti di kesimpulan berdasarkan pemahaman kita terhadap ketentuan dan jurisprudensi, tapi juga kasih rekomendasi. Oh iya, ini bertentangan, tapi sebenarnya bisa nih kita jalankan kalau misalnya klien melakukan hal sebagai berikut, A, B, C, D, F, G gitu. Jadi tidak berhenti di kesimpulan aja, tapi kalau bisa memberikan rekomendasi juga itu lebih bagus, karena klien jadi tahu, oh oke, jadi kesimpulannya begini, tapi saya punya alternatif nih. Kalau saya melakukan ini, nanti kayak saya dampaknya begini, kalau saya melakukan ini, dampaknya begitu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, tadi kasus tadi itu ya, ada kesimpulannya gitu, bahwa ternyata berdasarkan regulasi, gitu, ternyata memang bahwa DEF ini klien tersebut gitu ya, punya cukup alasan untuk melaporkan kegiatan GHI yang tadi strategi marketingnya itu dia diduga itu melakukan persaingan usaha tidak sehat gitu ya. Namun, nah lihat rekomendasinya. Di sini dibilang rekomendasinya nih kalau kita walaupun tadi cukup alasan atau punya dasar hukum untuk melaporkan, tapi bisa juga nih jangan sampai kalau kita laporkan nanti ada fight back nih. Jadi melawan si DF-nya dengan berbagai fakta-fakta yang mungkin akan merugikan si DF juga gitu. Oleh karena itu sarannya itu adalah melaporkan gitu ya
melakukan tindakan persuasif dulu gitu. Jadi ajak negosiasi, ajak ketemu, ajak meeting dan lain-lain gitu. Dengan demikian nanti bisa dicarikan titik temu di luar jalur hukum gitu. Nah, itu rekomendasi gitu. Jadi walaupun kesimpulannya punya dasar hukum untuk melaporkan, tapi rekomendasi kita sampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan sebelum masuk ke jalur hukum tersebut. Karena memang kalau kita masuk ke jalur hukum, apalagi pidana, itu kan ultimum remedium. Jadi tindakan yang paling akhir ketika satu permasalahan hukum itu udah nggak bisa dilakukan, dicari upaya penyelesaiannya lagi gitu. Jadi kalau udah nggak bisa diselesaikan, ya udah kita cari kita baru lakukan melalui jalur hukum. Nah seperti itu gitu. Jadi ada kesimpulan dan rekomendasi alternatif tindakan yang bisa dilakukan oleh klien. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi kita gitu ya. Memang singkat sekali karena memang saya harapkan ini bisa jadi pemicu diskusi dan juga tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh teman-teman sekalian, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi apabila ada hal yang masih kurang jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ari Juliano Gema SH atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul sebagai pembina di Komunitas Peradilan Semu, bahwasanya kita ambil ilmu sebaik-baiknya dari Bapak Ari Juliano Gema, dan pun juga disampaikan oleh Bapak Ari, supaya ini menjadi pacuan bagi teman-teman apa yang ingin ditanyakan pada sesi kali ini. Nah, untuk sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi, saya akan buka termin 1 kepada teman-teman yang ingin bertanya. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka termin pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silakan pengen nanti menyebutkan nama dan asal instansi dengan cara menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silakan teman-teman. Ada 1 peserta, Andriana Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rifka atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ari, apa saja batasan lawyer dalam memberikan rekomendasi tindakan kepada klien mereka dalam pembuatan legal opinion-nya? Terima kasih. Rekomendasi artinya tahap akhir tadi ya. Itu jadi gini, yang pasti rekomendasi yang bisa disampaikan oleh lawyer itu harus tetap dari segi hukum gitu ya. Dalam artian tidak boleh menyimpang sama sekali dari segi hukum. Karena misalnya tadi contoh dari kasus tadi yang dilakukan yang diberikan rekomendasi tersebut adalah sebenarnya jalur-jalur non pengadilan yang mana bisa ditempuh melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase gitu kan, yang selama ini kita juga pahami dalam ilmu hukum gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya batasan, tentu saja batasannya adalah bahwa kita sebagai lawyer, kita hanya punya pemahaman tentang hukum, maka batasannya adalah dari segi hukum saja gitu. Sehingga apapun yang kita sampaikan di rekomendasi tersebut, alternatif tetap merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ari Juliano Gema SH atas penyampaian yang telah diberikan. Untuk teman-teman yang lain, saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana Kak Andriana Ayu, apakah jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas Kak Rifka, terima kasih Bapak Ari atas jawabannya. Silakan Kak Muhammad Ali untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Maaf sebelumnya, terima kasih moderator untuk kesempatannya untuk bertanya, dan terima kasih Bapak Ari luar biasa pemaparan materinya. Makasih juga atas insight-insight yang telah diberikan. Maaf juga mungkin agak sedikit kurang kondusif karena sambil nunggu bis. Jadi saya ingin bertanya, Pak, ini sebenarnya isu-isu terbaru juga ya berkaitan dengan pertanggungjawaban. Karena kalau nggak salah ada salah satu perusahaan lawyer di Jakarta yang dia itu salah dalam membuat pendapat hukum atau membuat legal opinion, terus perusahaan kliennya itu menuntut gitu. Karena yang diberikan legal opinion atau pendapat hukum yang diberikan oleh lawyernya ini, dia itu mengandung kesalahan hukum gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya pendapat hukum ini dia tuh punya
ini nggak sih Pak, punya konsekuensi hukum gitu. Maksudnya kalaupun kita salah, apakah klien itu memang punya hak untuk menggugat kita yang telah memberikan pendapat hukum gitu? Atau sebenarnya pendapat hukum itu ya sifatnya nggak mengikat secara hukum gitu, jadi nggak bisa diminta pertanggungjawaban atau dituntut atau apapun gitu. Mungkin gitu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Muhammad Ali. Jadi seperti saya sampaikan ya, jadi advokat itu, kalau jadi advokat itu dia punya kode etik ya, namanya kode etik advokat. Kode etik itu luar biasa ketat sekali dalam mengatur bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menghasilkan produk hukum gitu, bagaimana kita menghasilkan pekerjaan-pekerjaan kita, itu ketat sekali, termasuk harus hati-hati, harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ini pokoknya intinya banyak sekali itu. Jadi bisa dibaca sendiri kode etik advokat itu gitu ya. Nah, di sanalah sebenarnya itu adalah satu rambu-rambu yang harus kita penuhi sehingga ketika suatu produk kita keluarkan, termasuk salah satunya legal opinion, itu benar-benar itu bisa menjadi sandaran atau menjadi pegangan bagi klien kita dalam melakukan tindakan hukumnya atau transaksi-transaksi tersebut gitu. Nah, di sanalah ketika tadi ada kerugian gitu ya, ada kerugian terhadap klien akibat kesalahan kita dalam memberikan legal opinion tersebut, maka konsekuensinya banyak nih gitu ya. Pertama, kita bisa konsekuensi karena kode etik, karena dalam kode etik jelas bahwa kita harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan kita, termasuk sesuai dengan keilmuan kita, pengalaman kita, dan lain-lain. Kalau ternyata terbukti salah, itu udah nggak hati-hati berarti. Itu satu, itu udah kena pasti kode etik gitu. Dan si klien punya hak untuk melaporkan kita ke Dewan Kode Etik Advokat. Yang kedua, ketika timbul kerugian, maka tentu ada hak bagi si klien untuk melakukan gugatan. Salah satunya adalah melalui perbuatan melawan hukum gitu ya, karena PMH itu kan sangat luas ya, termasuk salah satunya ketika ada pelanggaran etik gitu ya. Jadi bukan hanya pelanggaran hukum saja, tapi ada pelanggaran etik yang menimbulkan kerugian bagi klien gitu. Jelas-jelas pelanggaran etik kita menimbulkan kerugian bagi klien, maka itu punya hak klien untuk menggugat si advokat tersebut untuk minta ganti rugi, karena real ganti rugi tersebut, material artinya gitu ya. Ketika dia ke pengadilan bilang bahwa ini ada kesalahan dan dari sidang kode etik terbukti salah bahwa dia melakukan kelalaian, tidak hati-hati, maka saya rugi, itu bisa disampaikan sebagai bukti ke hakim, dan hakim akan mempertimbangkan pasti gitu ya. Oh, benar nih ada pelanggaran etik, ada kerugian, itu jelas sekali, itu dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu ya. Nah, di sanalah kemudian makanya kita harus hati-hati sekali. Jadi suka tidak suka gitu ya, namanya profesi itu ya memang seperti itu resikonya gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan kita, menghasilkan produk-produk kita, di mana konsekuensi ketika produk kita itu kemudian menghasilkan kerugian bagi pihak lain atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau klien, maka klien punya hak untuk melakukan gugatan kepada kita. Seperti itu. Bagaimana Kak Ali, apakah ada yang ditanyakan atau dicukupkan? Baik, cukup. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih juga moderator atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawaban yang telah diberikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada satu penanya lagi. Saya persilahkan. Untuk Kak Faras Ahmad, silahkan untuk dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, thank you moderator atas waktunya. Thank you juga Pak Ari atas presentasinya, that was very insightful. Di sini saya mau menanyakan, apakah jika salah satu pertanyaan hukum dari legal opinion adalah menanyakan tentang upaya hukum, apakah sebaiknya kita sebagai advokat menuliskan segala upaya hukum dalam hal ini litigasi dan non-litigasi, kita tuliskan semua di legal opinion, atau hanya beberapa upaya hukum yang paling menguntungkan klien? Thank you, Pak. Iya, terima kasih Faras. Jadi kalau pertanyaan klien adalah apa upaya hukum yang dapat kami lakukan, tentu kita sebagai advokat itu punya kewajiban untuk memberikan semua upaya hukum yang bisa dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku gitu ya. Plus konsekuensi.
Nah, jadi ini harus jelas nih konsekuensi juga. Dengan demikian, kita nggak hanya bilang bahwa menurut undang-undang ini bisa melakukan ini, menurut undang-undang ini bisa melakukan, nggak bisa kayak begitu aja, nggak cukup. Harus juga dikasih tahu konsekuensinya. Contoh, jadi kadang-kala misalnya saya kalau diminta pendapat gitu, ini ada pelanggaran merek nih, apa yang saya lakukan terhadap pelanggaran merek ini? Loh, kalau menurut undang-undang merek ada 3 gitu. Yang pertama kita bisa melalui non pengadilan, yaitu melalui arbitrase, kemudian mediasi gitu ya. Itu bisa dilakukan gitu, termasuk negosiasi juga gitu. Tapi kita juga bisa melalui pengadilan, yaitu upaya perdata sama upaya pidana. Nah, konsekuensinya apa nih? Kalau mediasi, kalau mediasi itu kan itu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalau dia mau diajak mediasi bagus gitu. Tapi kalau nggak mau gimana? Susah, nggak bisa mediasi. Nah, itu dikasih tahu gitu. Arbitrase juga begitu. Arbitrase itu artinya dua belah pihak juga harus mau untuk duduk bareng di arbitrase. Nanti akan ada satu arbiter yang menjadi hakim. Tapi ini di luar pengadilan dibilang. Kalau misalnya salah satu pihak nggak mau untuk arbitrase, nggak bisa berarti. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau pengadilan? Oke, ada perdata atau pidana. Kalau perdata, yang kita tuntut adalah ganti rugi, gitu ya. Dan prosesnya adalah melalui pengadilan. Kita nanti ada proses 6 bulan rata-rata untuk tahap pertama, dan kalau tahap ke Mahkamah Agung ini bisa lebih lama gitu ya. Walaupun mungkin sekitar 3 bulanan, tapi mungkin akan lebih lama gitu. Tapi kalau ke polisi, kita laporan pidana ke polisi, itu konsekuensinya adalah yang kita tuntut, kita tidak bisa menuntut ganti rugi gitu kan. Yang kita bisa, yang dampaknya terhadap si pelanggar adalah itu dia ditangkap polisi gitu atau di penjara gitu. Dan prosesnya itu ada di tangan polisi, bukan di tangan kita. Karena nanti kita nggak bisa tuh ngejar-ngejar polisi, Pak, ayo dong tangkap dia, nggak bisa gitu. Itu di luar kontrol kita. Itu harus disampaikan di situ gitu, bahwa kadangkala polisi bisa cepat, kadangkala lama, bahkan bisa bertahun-tahun kok nggak ini, wah karena bukti-bukti belum cukup. Nah, terus kayak begitu tuh. Entah apa maksud dibalik itu ya, tapi kita harus sampaikan gitu bahwa kalau kita melaporkan secara pidana itu di luar kontrol kita, karena itu adalah kewenangan pihak polisi atau aparat penegak hukum untuk mencari bukti-bukti, termasuk bukti yang kita sampaikan, sampai dia yakin betul bahwa orang ini bersalah, baru dia akan meningkatkan statusnya atau meningkatkan atau melaporkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, itu harus disampaikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar upaya hukum, tapi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap upaya hukum yang kita usulkan. Dengan begitu, klien akan melihat nanti, oh oke, kalau saya mau pakai mediasi begini, arbitrase begini, saya gugat perdata begini, oh lapor polisi begini. Nah, seperti itu. Sehingga kalau klien mengambil langkah itu, dan terjadi sesuatu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, konsekuensinya, kita nggak disalahin. Gitu. Kita bebas. Oh, saya lapor polisi kok lama ya? Ya iya kan tuh saya bilang, lapor polisi itu suka bisa lama karena polisi akan mencari barang bukti sampai dia yakin dulu, baru akan meningkatkan statusnya jadi tersangka gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi makanya kalau tadi saya sampaikan, pokoknya kalau kita memberikan rekomendasi itu harus jelas apa rekomendasinya, langkah-langkahnya apa, konsekuensinya apa, resikonya apa. Itu harus jelas. Jadi klien begitu mengambil langkah itu, dia harus sadar betul bahwa ya resikonya akan seperti ini. Kalau kejadian jangan nyalain lawyer karena saya sudah sampaikan seperti itu. Makasih. Bagaimana Kak Faras Ahmad atas jawaban yang telah diberikan? Follow up question Pak. Apakah setelah kita jelaskan di analisis hukum terkait upaya hukum, apakah kita juga perlu masukkan ke section rekomendasi tahap upaya hukum apa yang paling kita rekomendasikan kepada klien atau tidak usah, Pak? Kalau kita secara tertulis ya, kalau secara tertulis itu lebih baik tidak perlu kita buat mana yang paling kita rekomendasikan secara tertulis. Tapi kadang-kadang kalau setelah kita sampaikan, kita kadang kan diskusi ya sama klien ya. Nah, dari situlah muncul tuh. Biasanya dari situ begitu kita kasih tahu semua alternatif, resiko dan lain-lain, klien akan balik nanya kan, oke Pak Ari, jadi menurut Pak Ari mana nih yang paling bagus nih? Nah, baru di situ kita muncul secara lisan. Oh, dari semua ini melihat kondisi perusahaan saat ini mungkin lebih baik ini Pak, gitu. Tapi jangan tertulis gitu, karena kalau tertulis begitu dia bilang dia melakukan gitu, wah kok Pak Ali
ini nggak efektif Pak Ari, katanya ini paling direkomendasikan. Nah, kita jadi ketempuan gitu, maksudnya kita jadi disalahkan gitu. Loh, kan itu bagian dari rekomendasi doang gitu harusnya gitu. Makanya oleh karena itu strategi kita adalah biasanya rekomendasi itu kita samakan semua gitu. Jadi tidak ada yang kita menjadi top rekomendasi, nggak ada. Yang penting klien harus tahu bahwa rekomendasi A itu resikonya lebih besar daripada rekomendasi B, itu harus tahu gitu. Sehingga kalau klien ngambil rekomendasi A, dia tahu resikonya paling gede nih Pak gitu. Tapi kita nggak bilang gitu bahwa gara-gara rekomendasinya lebih kecil dibandingkan yang lain, maka ini jadi top. Jangan kayak begitu gitu. Itu strategi kita. Nanti aja kalau misalnya klien nanya gitu secara lisan, Pak, jadi menurut Pak Ari mana? Oh gini Pak, berdasarkan rekomendasi kami, resikonya paling kecil itu adalah alternatif A, maka menurut kami alternatif A yang perlu dijalankan lebih dulu Pak. Nah gitu caranya. Dengan demikian kalau ada apa-apa kita nggak disalahin. Gitu. Asli. Bagaimana Kak Faras? Oke, terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Kak Faras atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, karena ada beberapa penanya lagi, saya buka untuk sesi selanjutnya, yakni termin kedua. Saya berikan terlebih dahulu Pak Ari atas pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat. Dari peserta Andriana Ayu, izin bertanya kembali Pak Ari, apakah dalam pembuatan legal opinion dapat dibuat perjanjian antara lawyer dan klien terkait apapun konsekuensinya dari legal opinion yang diberikan klien tidak dapat menggugat lawyer? Terima kasih. Sebenarnya menggugat itu kan hak ya, hak warga negara sih. Kita nggak bisa sih sebenarnya membuat sampai seperti itu gitu ya, sampai sejauh itu gitu. Walaupun saya tahu ada beberapa lawyer yang bikin kayak begitu gitu, tapi menurut saya itu nggak etis gitu karena itu kan hak warga negara ya. Makanya yang perlu kita lakukan, perlu kita hati-hati dalam mencantumkan asumsi dan kualifikasi. Itu akan nolong kita. Itu akan sangat menolong kita. Jadi kalau kita tadi bilang ya, bahwa asumsi kita nih dokumen semua benar ya, tiba-tiba ntar klien bohong nih, cuma ngasih tanda tangannya dipalsuin dan segala macam. Nah, kita bisa jadi bahan kita tuh. Nah, Anda udah bohong sama saya nih. Nah, Anda udah memasukkan. Kalau Anda melakukan tindakan hukum pada saya bisa laporkan lagi, Anda udah memasukkan dokumen kayak begitu gitu. Jadi asumsi itu tuh harus benar-benar jelas, tegas gitu. Jadi itu akan menjadi bumper kita, akan menolong kita kalau terjadi sesuatu, termasuk kualifikasi. Bahwa ini kita tafsirkan berdasarkan hukum Indonesia ya. Peraturan undang-undangannya ini sesuai dengan yang berlaku ya, bukan yang nanti akan berlaku, tapi yang sekarang berlaku. Dengan demikian itu akan menjadi tameng kita kalau ada apa-apa klien melakukan tindakan kepada kita gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi menurut saya nggak etis kalau kita melarang klien menggugat kita sebenarnya, karena itu hak warga negara. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita dengan semua asumsi, kualifikasi, dan pekerjaan kita yang terbaik. Baik, seperti itu Kak. Terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Untuk selanjutnya peserta Kak Narumi Jun, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Hak ini kan biasanya identik dengan perdata. Namun dalam beberapa kasus, hak juga bisa dibawa ke jalur pidana. Nah, apakah Bapak sendiri tuh punya tips and trick dalam membaca kasus posisi dalam misalnya nih klien meminta upaya hukum ke kita, Bapak itu bisa menentukan klien ini bisa diarahkan ke pidana ataupun perdata, mengingat bahwa hal itu juga dapat mempengaruhi dasar hukum yang kita gunakan dalam LO kita dan juga rekomendasi kita. Sekian, Pak. Iya, jadi gini ya, kalau tadi pertanyaannya adalah upaya hukum apa yang bisa kita lakukan, nah kita harus ngasih semua, gitu kan? Kita jelas harus ngasih semua dengan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Makanya tadi saya bilang ada upaya non pengadilan atau di luar pengadilan, dalam pengadilan, itu perdata pidana tadi ya. Nah, terus kemudian ketika itu disampaikan, tentu ada risiko tadi saya bilang, konsekuensinya apa, risikonya apa. Oh, kalau ke perdata masih ada kontrol kita waktunya masih bisa kita lihat. Tapi kalau pidana, wah itu udah susah, polisi nanti bisa punya segala macam alasan untuk mungkin memperlama kasusnya dan lain-lain seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita masih diminta, jadi Pak Ari gimana nih Pak Ari yang paling bagus untuk saya apa nih? Nah, di sana di luar tuh diskusi tuh. Jadi di luar LO ini, LO kita karena LO kita ini udah jelas bahwa pertama bahwa upaya hukumnya apa, konsekuensinya apa, kita udah sampaikan.
Tapi kalau mana yang paling terbaik itu jangan dimasukin, tadi saya bilang, karena itu akan menjadi strategi kita. Sampai ditanya nanti ketika LO itu kita sampaikan dan klien mau diskusi sama kita, baru kita sampaikan. Oh, jadi kita melihat gini nih, Bu, kalau Ibu mau perdata, berarti Ibu setidaknya harus hire lawyer nih. Nah, hire lawyer, apakah Ibu punya nih kemampuan untuk membayar lawyer? Satu. Kedua, kemudian akan ada prosesnya nih, cukup panjang prosesnya di pengadilan. Bahkan termasuk nanti ada ahli yang perlu disampaikan kalau memang mau pakai ahli, ada biaya lagi gitu. Jadi prosesnya cukup mungkin memakan waktu dan biaya gitu. Nah, di sanalah kemudian klien harus berhitung. Oh iya ya, karena mungkin apakah worth it nih kita menuntut ganti ruginya? Karena kan kalau kita mau menuntut ganti rugi harus material gitu ya. Jadi nggak bisa kita bilang, wah saya menuntut ganti rugi 100 juta, 100 miliar. Lah dasarnya apa Bu? Ibu mau 100 miliar? Ya saya pengen aja. Ya nggak bisa. Kalau misalnya Anda mau menuntut ganti rugi, itu harus jelas secara material. Ada buktinya. Apa buktinya? Satu, kerugian yang diterima. Misalnya gara-gara pelanggaran merek orang lain, Ibu jadi rugi. Tadinya dapat 100 juta setahun, ternyata jadi 50 juta setahun. Nah, 50 juta inilah yang bisa diminta ganti rugi nih, gitu. Itu satu, gitu ya. Yang kedua, teman-teman mungkin Bang Ari keuntungan. Halo? Oke. Sudah tergabung Bapak? Ya tadi soalnya macet. Silakan Oke. Bapak. Ya, itu yang pertama itu ya. Jadi kerugian kita itu bisa digugat tuh ganti rugi itu. Jadi ada 50 juta tadi yang kita nggak dapat gara-gara ada pelanggaran merek, nah itu bisa digugat. Yang kedua adalah pendapatan dia dari pelanggaran mereknya. Misalnya ternyata gara-gara dia melanggar merek kita, pakai merek kita tanpa izin, dia dapat 100 juta sebulan. Nah, 100 juta sebulan itulah kalau kita tahu, nah itu kita bisa ambil sebagai ganti ruginya, minta ke pengadilan. Atau kemudian kalau misalnya ternyata dia mendapat keuntungan gitu ya, berlipat-lipat kali gitu. Nah, keuntungan berlipat-lipat kalinya itulah juga bisa kita mintakan ganti rugi. Jadi harus jelas punya buktinya, apakah kerugian kita, apakah pendapatan dia, apakah keuntungan dia gitu. Nah, itu yang jadikan dasar. Kalau misalnya klien nggak punya, ada nggak Bu buktinya? Nggak ada sama sekali. Ya udah, susah Bu kalau Ibu minta ganti rugi, mendingan lapor polisi gitu. Karena Ibu berarti pengen bahwa supaya dia jerak aja. Bagaimana cara dia jerak? Ya udah masuk penjara gitu. Cuma tadi konsekuensinya itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa maksa-maksa polisi supaya cepet-cepet, nggak bisa. Itu sangat tergantung bagaimana keyakinan polisi untuk meningkatkan status dia jadi tersangka. Nah, seperti itu gitu. Jadi proses seperti itu ada dalam diskusi, bukan dalam LO. Kalau LO kita harus netral, senetral mungkin dengan semua alternatif dan konsekuensi hukum yang bisa kita sampaikan. Seperti itu. Bagaimana Kak Narumi atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Ari? Mohon maaf Bapak, ternyata tadi sinyal kami, saya dan MC yang trouble di sini, kami satu device seperti itu. Bagaimana Kak Narumi atas jawaban dari Bapak Ari? Cukup Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Narumi atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya Kak Dwi Priyodikdo, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Rifka atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak Ari atas ilmu yang telah diberikan saat sesi materi dan sesi diskusi kali ini. Pak Ari, ini pertanyaan saya berangkat dari pertanyaan salah satu dewan juri dari kompetisi legal opinion yang kemarin saya ikuti, yang dimana di situ kebetulan juga Pak Ari juga menjadi salah satu dewan juri pada kompetisi tersebut. Pertanyaannya begini Pak Ari, apakah keterangan ataupun pendapat seorang ahli haki ataupun pendapat dari seorang ahli HKI itu bisa dimasukkan ke dalam legal opinion. Jadi legal opinion tersebut tidak hanya sekedar memuat hukum positif saja, tapi memuat juga keterangan dari ahli HKI. Begitu Pak. Terima kasih. Iya, jadi pada prakteknya kita bisa memasukkan pendapat dari ahli atau pakar. Nah, tapi ini harus hati-hati nih. Pakar atau ahli yang kita rujuk ini jelas harus punya kredensial atau kompetensi yang benar-benar tidak diragukan gitu. Karena kadang-kala gitu ya, kalau kita sekedar memasukkan pendapat tokoh atau ahli yang ternyata kredensialnya atau background-nya itu
bias atau nggak jelas gitu. Nah, ini juga tentu bisa merugikan kita gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau di pengadilan itu kan kalau kita berargumentasi di pengadilan gitu ya, bikin surat gugatan dan lain-lain, itu kan kita masukin tuh kadang-kadang apa dari Hazairin gitu ya. Nah, itu kan tokoh gitu, udah diakui sejak dulu, dikutip terus dalam setiap tulisan-tulisan hukum, Subekti gitu ya, pakar hukum perdata gitu, ada bukunya yang dirujuk terus segala macam. Nah, itu mungkin hal seperti itu yang bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya ternyata ada orang-orang yang baru gitu, tokoh-tokoh baru yang kita anggap bagus tapi orang nggak kenal gitu, nah itu lebih baik nggak usah, jangan, karena akan meragukan gitu. Beda kalau misalnya memang sudah bertahun-tahun atau sudah lama diajarkan di Fakultas Hukum tentang nama tokoh ini, bukunya sudah banyak gitu ya, karya-karya ilmiahnya sudah banyak, nah mungkin itu baru bisa kita sampaikan gitu. Jadi menurut saya memang harus hati-hati nih. Jadi tidak dilarang tapi harus hati-hati dalam mengutip pendapat tokoh atau pakar yang ingin kita masukkan, apabila kita yakin sekali tokoh atau pakar itu memang sudah menjadi pengetahuan umum, satu, dan kedua punya kredensial atau latar belakang yang benar-benar tidak diragukan lagi dalam kepakarannya. Nah, seperti itu sebenarnya. Bagaimana Kak Dikdo? Baik, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Terima kasih juga Kak Rifka atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Dikdo atas pertanyaan yang telah diberikan. Wah, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang ingin masih bertanya. Untuk selanjutnya, yakni termin ketiga, saya ingin membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari kolom chat. Dari peserta Namira, Pak izin bertanya, bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam pembuatan legal opinion dan bagaimana cara membuat legal opinion yang efektif dengan waktu yang singkat? Terima kasih, Pak. Iya, jadi pertama tadi minimalisir kesalahan ya pasti kalau menurut saya sih legal opinion ini seharusnya tidak hanya dibuat oleh satu orang ya, karena biasanya kalau satu orang yang buat ini suka bias nih, biasanya tim yang membuat nih, dari mulai juniornya, paling junior gitu, dia membuat kerangkanya, membuat semua asumsi dan lain-lain, terus kemudian baru diskusikan dengan seniornya gitu. Nah, di sanalah kemudian akan ada interaksi atau diskusi berkenaan dengan materi-materi pokok di dalamnya gitu, sehingga setiap ada kesalahan akan selalu bisa ketahuan gitu, karena mungkin kalau juniornya aja yang bikin gitu ya, terus kemudian langsung dikasih ke klien, mungkin ada typo error, ada kesalahan penulisan pasal dan lain-lain, itu bisa terjadi gitu, karena namanya orang yang lagi dalam waktu singkat lagi tadi ya gitu ya, wah buru-buru segala macam, pasti ada error gitu. Makanya saya sangat menyarankan membuat legal opinion itu selalu ada tim gitu, yang mana ada tim yang membuat, ada yang memeriksa gitu ya, lalu kemudian ada yang memutuskan, oke, jalan gitu. Makanya biasanya tuh levelnya kan junior yang membuat, senior associate memeriksa, lalu nanti si partnernya akan mendiskusikan bersama gitu. Kenapa kamu bilang kayak begitu? Oh gini-gini, oh kurang itu masukan ini segala macam gitu. Nah seperti itu. Jadi komprehensif gitu. Karena kalau partnernya juga yang bikin nggak punya waktu biasanya gitu, karena partner kan harus cari klien kemana-mana gitu, wah pasti juga repot tuh gitu. Makanya sangat dibutuhkan kerjasama nih dari juniornya, dari seniornya, dan jadi partnernya gitu. Itu yang paling ideal menurut saya. Kalau mau supaya menghindari adanya kesalahan penulisan atau kesalahan fakta-fakta dalam membuat legal opinion. Nah, kalau dalam waktu singkat gimana? Ya tadi saya bilang perlu tim, nggak bisa orang kerja sendiri, karena kalau misalnya kerja sendiri pasti mungkin dia akan kehilangan waktu untuk mencari sumber-sumber. Jadi bisa dibagi kan kalau tim gitu ya. Oh, kamu cari peraturan ya, kamu cari jurisprudensi ya, kamu cari pendapat pakar ya gitu. Nah, kamu cari praktiknya dalam bisnis gimana gitu segala macam. Sehingga dari situ kita bisa rangkum gitu. Ada yang juga merangkum fakta-fakta hukum. Jadi mungkin aja perjanjian banyak banget nih. Oh, kamu deh yang baca perjanjiannya gitu. Jangan saya cukup yang bikin draftingnya aja, kamu yang bikin resume atau summary dari perjanjian-perjanjian, nah, itu gitu. Jadi kalau menurut saya pertama, kalau untuk membuat supaya terhindar dari kesalahan harus tim yang akan ada yang merancang, mendrafting, memeriksa dan mendiskusikan gitu ya. Itu ada tiga tahapan ini. Kalau butuh cepat gitu harus ada tim yang membagi itu pekerjaannya. Siapa yang ketentuan hukumnya, siapa yang bikin
peraturan undang-undangan, siapa yang jurisprudensi, siapa yang mensummary dokumen-dokumen hukum dan lain-lain itu gitu. Jadi dengan begitu cepat pekerjaannya gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu Kak Namira atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Ari. Bagaimana Kak Namira atas jawabannya? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin lewat chat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ari. Untuk selanjutnya yakni Kak Fatia Irvani, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Ari dan panitia. Saya izin bertanya, jika lawyer sebelumnya sudah tahu bahwa rekomendasi yang diberikan posibilitas keberhasilannya kecil, lebih baik ditulis di rekomendasi saja atau tidak usah? Karena jika nanti nggak berhasil rekomendasinya, nantinya klien bisa saja menganggap lawyer tidak ahli dalam bidangnya. Kira-kira lebih baik ditulis atau tidak? Terima kasih sebelumnya, Bang Ari. Ya, jadi kalau menurut saya inilah satu ujian bagi kecerdasan lawyernya ya. Jadi kalau menurut saya sih lawyer yang cerdas itu yang bisa memberikan alternatif dari setiap masalah hukum yang dihadapi kliennya gitu. Itu teruji tuh kecerdasan klien di situ, kecerdasan lawyernya di situ gitu ya. Jadi misalnya ini boleh nggak sih saya bikin perusahaan ini bidang usahanya kayak begini di Indonesia, boleh nggak? Pas kita lihat peraturannya, wah nggak boleh Pak, ini nggak boleh nih. Nah, oke, kita bilang gitu, berdasarkan regulasi peraturan nomor segini-gini itu nggak boleh kita bikin peraturan ini. Nah, tapi kita harus bisa ngasih solusi buat klien kita gitu, bahwa Pak mungkin kalau Bapak bikin perusahaan yang bidang usahanya seperti ini, gitu, bukan yang ini, gitu ya, ini masih bisa Pak. Dan perusahaan kayak begini ini, gitu ya, mungkin gitu ya, kan ada hubungannya dengan ini, karena ini sebagai pembuat bahan bakunya atau kemudian ini sebagai manajemennya. Nanti gitu misalnya manajemennya ini akan bikin anak perusahaan untuk yang itu sehingga nanti dimiliki oleh pihak lain tapi tetap di bawah under kontrolnya perusahaan ini. Nah, mungkin kayak begitu gitu. Jadi bukan perusahaan yang bikin langsung bidang usahanya kayak begini, tapi kita bisa menyarankan, oh kenapa nggak bikin atasnya aja Pak? Jadi mungkin karena asing gitu ya, misalnya karena asing, wah asing nggak boleh nih 100% nih, ya udah asingnya jadi grandparent-nya aja di atasnya kakeknya gitu, jadi dari ujung nanti terus ke bawah-bawah baru di atasnya dia langsung Indonesia gitu, perusahaan Indonesia. Nah seperti itu gitu, itu salah satu strategi atau taktik yang harus kita bisa sampaikan kepada klien kita gitu, sehingga klien juga bisa ngelihat, oh beneran ini cerdas banget nih lawyer gua. Karena biasanya kalau kita bikin legal opinion itu ya tidak selalu kita sampaikan langsung final, tapi biasanya itu kita sampaikan draftnya gitu, karena kita tahu pasti klien ini walaupun kita bilang nih dalam legal opinion ini tidak untuk disampaikan atau diperlihatkan kepada pihak lain selain klien gitu. Tapi klien tuh sering banget gitu bawa legal opinion kita kepada pihak lain, itu entah ke tadi saya bilang ke DPR, ke pemerintah gitu. Ini klien di sini. Nah, makanya harus hati-hati gitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita supaya ini tidak ada kesalahan atau tidak apa-apa, kita draft dulu tuh. Draft kita sampaikan kepada klien, ini loh legal opinion kita. Draft itu kayak begini. Anda setuju nggak dengan kayak begini? Wah, nggak setuju nih. Terlalu ini nggak ada solusinya sebenarnya. Oh, kita carikan solusi. Kalau udah kita kasih solusi nih, solusi terbaik yang udah kita coba sampaikan tadi gitu, bahwa bisa nih sebenarnya alternatifnya kayak begini kalau mau. Kalau kayak begini nggak bisa, alternatifnya kayak begini. Ternyata klien masih nggak mau juga, ya udah kita nyerah. Artinya, Pak, ini yang udah maksimal yang kita bisa lakukan. Kalau memang Bapak nggak suka sama legal opinion yang kita bikin ini, ya udah cari lawyer lain karena ini udah sesuai dengan peraturan yang maksimal yang bisa kita kasih gitu. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi ada proses draft yang disampaikan kepada klien gitu ya. Dan ketika klien oke, approve, silakan difinalisasi. Nah, baru kita finalisasi. Tapi kalau ternyata klien itu masih terus nawar, nggak puas segala macam itu, ya udah, mohon maaf. Ya berarti kita masih draft aja nih Pak. Kita belum final nih. Tapi bayaran tetap dong gitu karena kita udah kerja gitu. Nah, seperti itu gitu. Seperti itu Kak Fatia Irvani atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Ari. Bagaimana Kak Fatia? Apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin diberikan? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih Bang Ari dan panitia.
Baik, terima kasih Kak Fatia. Untuk selanjutnya Kak Zafi, saya persilakan untuk bertanya. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Baik, mohon izin saya ingin bertanya, apakah ada hal-hal atau faktor-faktor yang membedakan secara spesifik antara LO yang berhubungan dengan haki dengan LO lain yang pada umumnya, dan kalau ada, apakah ada konsep-konsep tertentu yang harus diperhatikan agar bisa menyusun LO haki yang baik? Begitu, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi gini, menurut saya kalau spesifikasi satu LO untuk bidang hukum tertentu itu sangat tergantung pada pemahaman si lawyernya terhadap regulasi gitu ya, ketentuan hukum dan juga jurisprudensinya. Itu sangat ketahuan sekali gitu ya, bedanya. Sehingga menurut saya kalau memang orang mau cari legal opinion tentang haki, khusus haki, dia harus cari lawyer yang paham tentang haki atau praktisi hukum haki, konsultan haki gitu yang berstatus advokat gitu, sehingga dia bisa mendapatkan legal opinion terbaik gitu. Dibandingkan kalau misalnya dia, wah saya lawyer haki, saya butuh opini tentang haki nih, kasus haki, tapi datang ke law firm yang tidak ada konsultan hakinya, nggak pernah berpraktik hukum haki dan lain-lain, itu jelas fail gitu. Jadi menurut saya seperti itu gitu. Jadi setiap advokat harusnya punya spesifikasi seperti itu, sehingga nanti kalau misalnya ditanya saya bedanya apa, ya bedanya sih expertise dari si lawyernya gitu. Bukan bedanya apa yang harus kita pahami, karena sebenarnya sistematikanya sama aja, sistematikanya seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, itu sama aja, nggak ada bedanya. Cuma memang pada akhirnya itu sangat berpulang pada expertise atau keahlian, kecerdasan, pengalaman dari lawyer yang akan membuatnya gitu. Sehingga ketika nanti udah ditanya tentang haki tersebut, wah lawyer ini udah matang banget nih, begini regulasinya begini, dari mulai regulasi, dari mulai undang-undang sampai kemudian regulasi terkecil, keputusan Menteri Hukum dan HAM biasanya gitu, sampai peraturan dirjen untuk sehubungan dengan juklak juknis. Nah itu udah paham tuh peraturan dirjen haki gitu ya. Kalau bukan lawyer haki nggak mungkin dia ngerti tentang juklak juknis, karena juklak juknis itulah hal yang spesifik berhubungan dengan bagaimana mendaftarkan merek suara misalnya. Mana nggak mungkin advokat yang nggak berkecimpung di haki itu paham tentang bagaimana mendaftarkan merek dalam bentuk suara gitu. Wah, itu udah wilayahnya advokat atau praktisi hukum haki yang paham banget gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi oleh karena itu memang ketika klien mencari legal opinion, meminta legal opinion dari lawyernya, dia harus paham datang ke lawyer mana gitu. Nggak bisa sembarangan supaya dia dapat legal opinion yang precise, yang benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhannya dia. Seperti itu gitu. Bagaimana Kak Zafi atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Ari? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Zafi. Untuk selanjutnya di termin keempat, karena antusiasme dari teman-teman masih ingin bertanya begitu Pak. Untuk selanjutnya dari Kak Diana, saya persilakan untuk bertanya. Halo Kak Diana. Atau mungkin ini terpencet untuk raise hand ya Bapak. Kita tunggu sebentar. Dari teman-teman yang lainnya, apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan untuk teman-teman bertanya. Mungkin kita tunggu 1 menit. Ada Kak Fazrul Rahman. Silahkan Kak Fazrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengajukan pertanyaan. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat untuk penulisan kita terutama, dan juga kepada moderator Kak Arifka yang sudah memberikan kesempatan saya bisa menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan Kak Ari terkait dengan salah satu unsur penulisan legal opinion dalam analisis hukum. Di dalam analisis hukum sendiri juga kita mencantumkan beberapa pasal untuk kita hukum. Nah, dalam penulisan legal opinion baik itu sendiri terkait penulisan analisis hukum terkait penguraian pasal, apakah kita lebih condong untuk menguraikan pasal itu sendiri maupun pendapatnya,
Karena kan dalam penguraian pasal kan, dalam analisis hukum kan terdapat penguraian unsur pasal dan juga pendapat dari lawyer sendiri. Nah, itu untuk penulisan legal opinion yang baik, apakah ada kecondongan sendiri, kita lebih prefer kemana seperti itu. Dan juga dari Bapak Ari sendiri, apakah dapat tips and tricks seperti itu Pak untuk penulisan analisis hukum yang baik, dan bagaimana sih kita sebagai penulis legal opinion itu dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penulisan analisis hukum. Lalu pertanyaan ketiga yang ingin saya tanyakan terkait salah satu unsur dalam HKI, yaitu lisensi. Nah, lisensi ini sendiri itu apakah masuk dalam merek atau cipta ya Bapak? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya coba ini ya, tadi mohon maaf nih kayaknya suaranya tadi agak kurang ya, tapi saya coba. Yang pertama soal penulisan pasal-pasal ya. Nah, jadi gini, ini kan tadi saya bilang ya, kalau bagaimana kita menguraikan analisa, pendapat hukum, kesimpulan, rekomendasi gitu ya, ini masing-masing lawyer tuh punya style atau gaya masing-masing gitu ya. Itu berbeda-beda. Nah, kalau saya gitu, saya berusaha supaya legal opinion yang saya buat ini mudah dibaca oleh klien gitu ya, sehingga kecenderungan kalau saya itu membuat legal opinion itu seperti halnya penulisan populer gitu ya, penulisan populer yang seperti kayak di opini hukum gitu ya, opini di koran media gitu ya. Nah, itu penulisan populer namanya gitu ya. Nah, saya berusaha seperti itu supaya klien bisa membacanya lebih enak gitu, jadi nggak pusing duluan gitu. Cuma ketika ada satu pasal yang menurut saya klien harus paham konteksnya secara utuh gitu ya. Jadi kan misalnya gini, kadang-kadang ada pasal begini, seseorang dapat melakukan ini, tapi kalau misalnya syarat-syaratnya dipenuhi, yaitu A, B, C, D, F, G, nah gitu kan ya, gitu ya. Orang boleh melakukan ini, tapi harus dipenuhi syaratnya A, B, C, D, F, G. Nah itu kan kita harus tulis semua gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Anda boleh, tapi ada syaratnya gitu. Nggak bisa bilang kayak begitu aja gitu. Nah itu harus ditulis secara utuh gitu, bahwa menurut pasal 179 misalnya gitu ya, bahwa Anda boleh melakukan ini, tapi syaratnya adalah A, B, C, D, F, G gitu. Itu ditulis utuh semua. Nah, hal seperti itu sebenarnya yang menurut saya perlu disampaikan secara komprehensif atau secara utuh pada klien. Tapi kalau misalnya pasal itu sebenarnya jelas, nggak ambigu, nggak ada persyaratan atau tidak terlalu panjang, ya kita bisa sampaikan gitu bahwa menurut ketentuan pasal segini itu boleh dilakukan. Menurut pasal seperti ini itu nggak boleh dilakukan. Nah, itu secara opini dari lawyer langsung itu nggak ada masalah gitu. Tapi menurut saya tadi kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya komprehensif dan panjang itu harus dituliskan. Yang kedua kemudian untuk menghindari kesalahan itu, nah tadi saya sampaikan bahwa kalau menurut saya satu orang ketika membuat tulisan atau legal opinion pasti akan ada kesalahan, setidaknya typo error gitu ya, itu pasti. Typo error itu sangat mengganggu loh beneran. Jadi hati-hati ya teman-teman yang menganggap remeh typo error gitu. Ini kan kurang A, kurang B, kurang C. Kadang-kala gitu ya, kalau ada satu typo error itu mengubah arti keseluruhan gitu. Jadi makanya harus hati-hati dengan kekurangan kata, kekurangan kalimat, segala macam ini penggunaan ini, apalagi kalau misalnya menggunakan teks otomatis ya, kadang-kadang kan kalau kita ngetik tiba-tiba muncul sendiri gitu kata-katanya. Nah itu harus hati-hati itu kalau teks otomatis yang keluar kayak begitu tuh kalau nggak kita periksa tuh artinya bisa merubah semua kalimat gitu. Nah itulah mengapa tadi saya sampaikan pentingnya kita bekerja dalam tim kalau kita membuat legal opinion. Karena pertama pasti orang akan ngedraft. Kalau orang namanya ngedraft, dia hanya akan menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia nggak akan melihat teknis penulisan lah ini segala macam, nggak akan melihat. Jadi biarkan aja, terus dia ngedraft. Nah baru ada orang yang meriksa, akan ada review gitu. Oh lo kok kenapa sih keluar kata-kata ini? Oh sorry ini tadi keluar otomatisnya, dicoret gitu segala macam. Nah kayak begitu gitu. Baru nanti harus ada advokat sebagai partner yang dalam hal ini ya dia penanggung jawab, karena yang tanda tangan legal opinion itu pasti partner gitu, pihak yang akan bertanggung jawab. Nah dia akan mereview
terakhir final review atas legal opinion tersebut sambil mendiskusikan. Kenapa kamu ngomong kayak gini? Oh, kurang nih, tambahin ini segala macam. Nah, seperti itu gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan menurut saya adalah jelas perlu banyak kepala, perlu ada tim untuk membuat legal opinion tersebut gitu ya. Dan yang ketiga tadi, sorry saya kurang ini. Untuk unsur HKI, lisensi itu masuk ke merek atau hak cipta ya Pak? Oh, lisensi itu bisa semua haki. Lisensi itu bisa merek, bisa hak cipta, bisa paten, bisa desain industri gitu ya. Itu bisa, karena kan ada PP-nya, ada peraturan pemerintah tentang lisensi, itu ada gitu ya. Itu semuanya bisa, yang mana kalau untuk lisensi itu, yang penting adalah ketika kita membuat lisensi berdasarkan hukum Indonesia, itu harus dicatatkan ke DJKI. Karena kalau tidak dicatatkan lisensi tersebut, maka tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Artinya begini, kalau misalnya ternyata ada satu perusahaan di Indonesia mendapat lisensi dari prinsipalnya di Amerika, gitu ya, maka dia harus segera mencatatkan tuh perjanjian lisensinya ke DJKI. Kalau ada pelanggaran di Indonesia terhadap merek tersebut, dengan dicatatkannya lisensi tersebut ke DJKI, maka si perusahaan Indonesia ini sebagai penerima lisensi, dia bisa langsung melakukan upaya hukum kepada si pelanggar. Tidak perlu perusahaan di Amerika melakukan upaya hukum gitu, nggak perlu jauh-jauh, cukup perusahaan Indonesia aja, karena sudah mencatatkan ke DJKI, maka berlaku terhadap pihak ketiga. Tapi kalau misalnya tidak dicatatkan, DJKI nggak tahu kalau ada laporan, Pak, ini ada pelanggaran, loh, Anda udah catatkan belum? Jadi belum ada, ya nggak boleh, berarti harus prinsipalnya di Amerika yang harus ngadu ke sini. Jangan, bukan Anda, karena Anda tidak pernah mencatatkan lisensinya ke Indonesia. Kita nggak tahu gitu. Nah, seperti itu. Pada itu Kak Zelmi, apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bapak Ari? Sangat baik, terima kasih Bapak. Sudah sangat menjawab sekali. Mungkin mau menegaskan kembali bahwa berarti terkait penyusunan analisis hukum, dari kami selaku lawyer itu lebih baik menguraikan pendapat hukum dari kita secara jelas saja ya Pak, tidak selalu memfokuskan pada menguraikan masalah. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya ulangi, jadi yang pasti kita perlu juga membuat klien kita itu membacanya dengan mudah gitu dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara terlalu legalistis gitu, klien malas baca, langsung ke kesimpulan dan lain-lain, dia nggak ngerti konteksnya gitu. Jadi dia begitu ngambil tindakan gitu, ternyata salah gitu. Bukan begitu Pak gitu. Kita udah jelasin loh, ini kayak begini loh. Saya nggak ngerti sih apa yang Anda sampaikan. Nah, susah kan? Padahal yang kita mau, legal opinion kita tuh harus dimengerti sama klien, sehingga ketika klien mengambil tindakan, dia sadar sepenuhnya. Anda sudah baca kan? Ngerti kan? Iya, ngerti. Ya udah, kalau Anda ngambil tindakan itu konsekuensinya Anda ambil sendiri, jangan salahin kami gitu. Makanya ini kita punya kewajiban untuk memastikan klien mengerti apa yang kita tulis gitu. Nah, itulah kenapa kalau gaya saya biasa membuat legal opinion itu seperti menulis opini populer di media gitu. Jadi dengan kata-kata yang lebih mudah dicerna. Nah, kalau ada pasal-pasal yang tadi yang perlu jadi titik perhatian dari klien, saya tulis. Tapi kalau straight to the point, misalnya pasalnya itu nggak ada ambigu, nggak ada apa-apa, ya udah saya sampaikan aja gitu, nggak perlu saya tulis secara utuh gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana Kak Fazrul? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Bapak Ari sudah cukup sangat menjawab sekali atas jawabannya. Terima kasih ya Pak, dan juga Kak Rifka Saudara. Baik, terima kasih Kak Fazrul atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, apa dari teman-teman peserta hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ari atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa pada acara kali ini, di mana pentingnya legal opinion memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar, sehingga harus dibuat secara terfokus, sistematis, dan proporsional. Membicarakan bagaimana mengenai sistematika penulisan legal opinion, seperti asumsi, kualifikasi, fakta hukum, permasalahan hukum, ketentuan hukum, dan masuk ke pedoman hukum, di mana kita menganalisa dari fakta hukum dan tidak berhenti ke ketentuan hukum, namun juga mencari jurisprudensi seperti apa, sehingga pada kesimpulan menjawab pertentangan hukum atau tidak, dan tidak berhenti pada kesimpulan saja, namun lebih bagus ada
menyampaikan rekomendasi dengan cara klien melakukan apa yang berdampak seperti apa, konsekuensinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, rangkaian inti acara pelatihan legal opinion kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan pembelajaran bagi kita semua. Kami uji kepada Bapak Ari Juliano Gema SH yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kami dan telah membersamai kami bersama-sama dengan teman-teman Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon izin Bapak menyampaikan ucapan terima kasih kami secara simbolis dalam acara pada pagi hari ini, yang nantinya mohon izin dari teman-teman Komunitas Peradilan Semu memberikan kenang-kenangan yang akan kami kirimkan di kemudian hari. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada hadirin juga sekalian yang telah memberikan acara kali ini. Sebelum mengakhiri acara, kami mohon izin kepada Bapak Ari Juliano Gema SH untuk berfoto bersama-sama kepada teman-teman peserta bagi yang belum menghidupkan kameranya untuk menghidupkan kameranya kepada yang bertugas. Silahkan. Mari teman-teman yang belum on cam bisa kita fitur on cam. Terima kasih Pak Ari dari ucapan dari teman-teman sekalian telah membersamai kami pada pagi hari ini. Kalau ada yang masih kurang jelas silakan DM ke IG saya @arijuliano. Dipersilakan ya teman-teman untuk bertanya kepada Bapak Ari setelah dipersilakan oleh Bapak Ari. Kepada yang bertugas, Kak Damar dari panitia, silakan. Baik teman-teman, yang belum on cam dulu ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Arifka. Baik, terima kasih Kak Darendra atas dokumentasi yang telah diberikan. Untuk teman-teman KPS kita bisa jargon terlebih dahulu mungkin ya. Di sini kami ada jargon Bapak Ari. Yani kalau KPS Jaya seperti itu. Nah, untuk saya pimpin ya teman-teman. Bisa on mic semuanya. KPS Jaya. Saya berikan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara pada sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan berkenan saat berlangsungnya acara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony acara, Kak Dianyar Saidatul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rifka Asyifa Kamala yang dapat kita jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua selaku peserta, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Juliano Gema SH yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita pada pagi hari ini. Saya mewakili teman-teman dari panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari menjelang siang ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ari. Terima kasih Bapak Ari. Ya.